Mira. Orang bilang anak adalah anugerah. Tapi apa jadinya kalau anak yang lahir adalah bagian dari perjanjian kelam yang kau sendiri tak ingat pernah kau buat? Di desa terpencil bernama Pagersari, tinggal pasangan suami istri, Seno dan Larasti. Setelah 10 tahun menikah dan berkali-kali keguguran, mereka putus asa. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, saat badai mengguncang desa, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Seorang perempuan tua renta, rambut panjang, mata putih buta. Ia menyerahkan seorang bayi perempuan dibungkus kain kafan yang sudah lusuh. Namanya Mira. Rawat dia dan hidup kalian akan berubah. Tapi ingat, satu hari sebelum dia ulang tahun ke-17, jangan pernah bertanya dari mana dia berasal. Kemudian perempuan itu menghilang ke dalam kabut. Sejak kehadiran Mira, kehidupan Seno dan Larasti berubah drastis. Sawah yang mereka dulunya kering, kini menghasilkan panen melimpah. Seno menang undian tanah. Larasti yang jualan jamu tiba-tiba mendapat kontrak distribusi nasional. Desa menyebut Mira anak keberuntungan. Tapi sejak kecil, Mira punya kebiasaan aneh, berbicara sendiri di kamar, terutama saat malam. Ia sering menggambar makhluk tinggi bertanduk, dan setiap tahun satu hewan ternak tetangga ditemukan mati dengan mata tercongkel. Tahun 2024, usia Mira 16, 1 tahun sebelum peringatan larangan itu. Rasa penasaran Larasti semakin besar. Suatu malam, ia nekat membuka kotak kecil yang diberikan perempuan tua itu saat awal penyerahan bayi. Kotak yang dipesan jangan pernah dibuka. Di dalamnya, gumpalan rambut dan potongan kuku. Bukan bayi, tapi orang dewasa. Dan secarik surat dengan aksara kuno. Larasti membawanya ke juru kunci desa. Ini adalah kontrak pesugihan alas Gumitir. Anak ini bukan titipan, tapi tumbal. Larasti mulai mencurigai keanehan Mira. Ia memata-matai putrinya di kamar tengah malam. Saat jam menunjukkan pukul 3:33, Larasti melihat Mira duduk menghadap cermin, berbicara dengan bayangannya sendiri yang tidak meniru gerakannya. Aku hampir selesai, Bu. Tahun depan, aku kembali jadi dia sepenuhnya. Larasti mundur. Tiba-tiba, Mira menoleh. Matanya hitam pekat. Ibu gak seharusnya buka kotak itu. Seno akhirnya mengakui sesuatu. Saat Larasti keguguran anak ketiga dulu, ia pergi ke dukun bernama Ki Gringsing untuk meminta anak. Dukun itu hanya bilang, anakmu akan datang, tapi jangan kau pertanyakan asalnya. Seno lupa, karena setelah itu ia sempat gila 3 bulan, lalu sembuh tanpa ingatan kejadian itu. Tapi perjanjiannya tetap berlaku, dan tumbal itu bukan anak, melainkan tubuh manusia tempat makhluk itu bisa tinggal selama 17 tahun, lalu mengambil alih sepenuhnya.
1 minggu sebelum ulang tahun Mira ke-17, Larasti dan Seno mencoba melarikan diri ke kota bersama anaknya. Tapi dalam perjalanan, mobil mereka terguling. Saat Seno terbangun, Mira tidak ada. Di bangku belakang hanya tersisa kain kafan dan cermin kecil retak. Seno menangis, tapi tiba-tiba, "Pak, anak itu bukan Mira," ucap sopir ambulans yang membawa mereka ke rumah sakit. "Loh, kok tahu?" "Karena kami sudah cari Mira sejak 17 tahun lalu. Dia anak kami yang hilang. Ditemukan mati tergantung di hutan alas Gumitir saat usia 17 tahun. Sudah dikubur, tapi mayatnya hilang 1 minggu setelah itu." Seno terdiam. Larasti hanya menunduk, dan dari mulutnya darah mulai mengalir. Dan di kaca spion, Larasti tidak punya bayangan. Di desa Pagersari, rumah Seno kosong. Tapi setiap tahun, pada malam ulang tahun Mira, asap putih keluar dari sumur belakang rumah dan terdengar suara anak perempuan bergumam, "Sejak dulu, aku hanya ingin hidup kembali. Tapi kalau tubuhku habis, aku cari yang baru." Kini, keluarga lain telah pindah ke rumah itu, pasangan baru, dan mereka baru saja menerima anak adopsi dari perempuan tua yang muncul saat badai.